Bro, buat kalian yang lagi nonton video ini, gue yakin kalian ngerasa hidup makin hari makin banyak tuntutan. Apalagi di zaman sekarang, serba harus cepat dan tepat. Bayangin deh, dari lulus kuliah harus tepat waktu, kuliah di universitas yang keren, bahkan kalau bisa di luar negeri. Habis kuliah, nggak boleh nganggur lama-lama, langsung cari kerja dengan gaji tinggi, kalau bisa kerja di perusahaan besar. Lalu harus cepat nikah, beli rumah, mobil, sambil nyicil properti biar ada passive income dan investasi. Banyak banget ya. Kadang kita lihat ke sekeliling, lihat teman-teman kita yang kelihatannya mencapai semua itu dengan mudah. Contohnya lihat aja si Kevin yang udah punya startup sendiri, atau si Sarah yang kerja di perusahaan internasional dan sering traveling ke luar negeri. Terus mulai deh kita ngerasa stress, overthinking, dan jadi susah buat bahagia. Namanya kita nggak bisa ya hidup biasa-biasa aja tapi tetap bahagia. Harus banget ya punya startup, harus ranking 1 se-Indonesia baru bisa bahagia. Nah di video kali ini, gue mau ngajak kalian buat bahas cara hidup biasa aja tapi tetap bahagia. Filosofinya ini dari Alain de Botton, seorang filsuf modern dan pendiri School of Life. Gue sih manggilnya Alan aja, biar gampang. Alan ini banyak banget ngebahas tentang gimana caranya buat hidup bahagia meskipun hidup kita biasa-biasa aja. Jadi simak video ini sampai habis, biar kalian dapat semua insight-nya. Sebelum gue ngebahas lebih jauh tentang filosofinya Alan, gue mau kenalin dulu siapa dia. Alan dikenal sebagai filsuf modern, pendiri School of Life, penulis 12 buku bestseller, dan sering tampil di berbagai acara seperti TED Talks. YouTube channelnya juga inspiratif banget, dan banyak yang ngikutin karena ngebahas gimana caranya mencapai kebahagiaan dengan hidup yang biasa aja. Menurut Alan, di zaman sekarang ada 3 masalah besar yang bikin kita susah buat bahagia. Pertama, kecongkakan atau snowberry. Di dunia modern yang makin materialistik ini, kita sering banget ketemu sama orang yang sombong. Misalnya, pas ketemu orang baru di acara kumpul-kumpul, pasti pertanyaan pertama yang muncul adalah, jadi lo kerja di mana? Pertanyaan ini bikin kita merasa harus punya pekerjaan yang keren biar dianggap. Kedua, kurangnya rasa kasih sayang. Banyak dari kita yang nggak punya sosok yang nerima kita apa adanya. Orang tua, bahkan ibu kita, kadang suka ngebanding-banding kita sama orang lain. Karena kurangnya rasa sayang ini, kita jadi nyoba buat bikin orang lain kagum sama kita. Padahal orang-orang itu kadang pendapatnya nggak penting-penting banget buat kita. Ketiga, meritokrasi. Di zaman sekarang, kita percaya kalau usaha lebih banyak bakal dapat reward lebih banyak. Meritokrasi ini bikin kita berpikir kalau kita gagal, itu karena kita emang nggak pantas sukses. Padahal kadang-kadang ada banyak faktor lain yang bikin kita gagal, bukan cuma karena usaha kita kurang. Bro, jangan biarkan semua ekspektasi ini bikin kita stres dan kehilangan semangat. Hidup itu bukan perlombaan untuk mencapai kesempurnaan. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Kalau sekarang lagi merasa berat, santai aja. Ambil napas dalam-dalam, ingat bahwa hidup adalah perjalanan panjang, dan setiap langkah kecil itu berarti. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas hal-hal kecil yang kita punya, dan terus semangat menjalani hari-hari kita. Ketiga masalah ini bikin banyak orang ngejar kesuksesan materialistis tanpa memikirkan makna sebenarnya dari hidup. Padahal, hidup biasa aja juga bisa luar biasa. Mungkin cuma 1% orang di dunia ini yang bakal benar-benar sukses kayak Jeff Bezos. Sisanya termasuk kita, bakal jalani hidup yang biasa aja. Dan hidup biasa aja di zaman sekarang itu sebenarnya nyaman banget dibandingkan zaman dulu. Jadi, bro, nggak ada salahnya kita ngerendahin ekspektasi dan menikmati hidup yang biasa aja. Hidup bermakna itu bukan cuma datang dari uang atau kesuksesan, tapi juga dari hal-hal kecil di sekitar kita. Ngebangun relationship, mengapresiasi hal kecil, bersantai, main game, atau kebebasan buat lakuin apa yang kita suka, tanpa takut di-judge orang lain. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ke channel Kelas Socials biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya.